Assalamualaikum adik-adik kelas 8. Kita langsung saja bahas soal pertama untuk pembahasan soal PAS IPA kelas 8 semester 2. Ini yang pertama tentang tekanan. Besarnya tekanan yang diakibatkan oleh balok 12 kg ini ya masanya. Oke, pada lantai jika percepatan gravitasinya 10. Oke, adik-adik kita lihat di sini yang harus kita cari dulu adalah luas alasnya ya. Luas alas itu luas yang bawah ini atau luas yang ini sama. Ya, yaitu A ya simbolnya, yaitu yang 12 kali 10 adik-adik, yang alas bawah 12 cm ini harus kita rubah ke meter adik-adik, berarti 0,12 dikali ini jadi 0,12 meter, ini jadi 0,10 atau 0,1 meter, jadi 0,12 kali 0,1 luasnya ya sama dengan 0,012 meter persegi. Ini luasnya. Kemudian adik-adik kita harus cari gaya tekannya sama dengan gaya berat, yaitu massa kali gravitasi. Massanya yaitu 12 kg dikali gravitasinya 10 sehingga hasilnya 120 Newton. Adik-adik untuk mencari tekanan kita cukup pakai rumus P sama dengan F per A, di mana F 120 bagi A nya 0,012. Adik-adik jangan bingung jika seperti ini, adik-adik tinggal kalikan ya, yang di bawahnya kali 1000 karena ada 3 angka di belakang koma, 1, 2, 3, ada 3 angka, berarti kita kali 1000, atas kali 1000, bawah kali 1000 ya. Ini yang bawah dikali 1000 jadi komanya hilang, tinggal 12 angka terakhirnya ya. 0,012 kali 1000 12. 120 kali 1000 120.000. Ini 12 dengan 12 kan dibagi jadi 1. Jadi hasilnya adalah 10.000 Newton per meter kuadrat atau Pascal ya. Jadi jawabannya 10.000 Pascal D. Adik-adik kita lanjut soal yang kedua, besar tekanan hidrostatis dalam air kolam yang kedalamannya ini H ya adik-adik, kedalaman ini H dengan massa jenis 1000, massa jenis itu simbolnya rho ya, percepatan gravitasi G ya. Pertanyaannya adalah besar tekanan hidrostatis ya, rumusnya adalah pH sama dengan rho kali G kali H. Adik-adik tinggal masukkan rho nya 1000 nih ya, gravitasinya 10, H atau kedalamannya 2, jadi 20.000 Newton per meter kuadrat atau 20.000 Pascal. Jawabannya D. Adik-adik kita lanjut soal yang ketiga. Ini hukum Pascal ya adik-adik. Ini adik-adik langsung saja buat rumusnya. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 misalnya ini di posisi 1 ya. Misalnya ini di posisi 1 maka F1 nya F, A1 nya 5 cm kuadratnya tidak perlu adik-adik ubah karena nanti akan saling menghabiskan dengan cm kuadrat yang ini ya. Sehingga F2 4000, dari sini adik-adik A2 yang ini 200. Adik-adik tinggal coret nolnya 2 buah, ini coret 2 buah 0 ya. Sehingga tinggal F per 5 sama dengan 40 per 2. 40 dengan 2 bisa adik-adik coret ya, 40 bagi 2 hasilnya adalah 20. Ini tinggal 1 ya, adik-adik kali silang, F kali 1 tinggal 1 F atau F saja ya. F sama dengan 20 dikali 5. 20 dikali 5 hasilnya 100 Newton. Jawabannya D. Adik-adik kita lanjut soal yang keempat. Perhatikan gambar berikut. Ini soal pipa U. Adik-adik langsung buat saja rumus rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 kali H2. Rho 1 adalah yang posisi 1 ini air ya. Massa jenis air yaitu 1000. H1 adalah ketinggian air dari selisih air dan minyak. Ini kan air, ini minyak, selisihnya di sini. Jadi ketinggian air ini kita sebut H1. Kita tulis saja H1. Berarti ini H air, ini H1. Oke, kemudian rho 2 adalah massa jenis zat cair 2 yaitu massa jenis minyak 800. H2 adalah ketinggian minyak dihitung dari permukaan ke selisih air dan minyak, berarti ini 10 cm adik-adik. Sehingga H1 sama dengan 800 kali 10, 8000 bagi 1000. Ini cm-nya tidak perlu adik-adik rubah karena ini akan saling menghabiskan dengan yang ini. Jadi hasilnya nanti cm. Jadi kita coret 03 ya. Jadi hasilnya adalah 8 cm
cm. Itu adalah ketinggian air H1 ini ke sini. Ya, sedangkan pertanyaan soal berapakah delta H? Delta H ini segitiga ini dibaca delta H ini. Ya, tentunya tinggi seluruh ini dikurang ketinggian air yang ini yang kita cari tadi. Jadi delta H sama dengan tinggi seluruhnya 10 dikurang yang ini 8. Jadi hasilnya adalah 2 cm. Jawabannya A. Jadi langsung saja kita lihat soal yang berikutnya, soal yang kelima. Ini adalah tekanan hidrostatis. Langsung kita buat rumusnya, yaitu Rho kali G kali H. Rho adalah massa jenis. Ya, pertanyaannya adalah tekanan hidrostatis yang dialami ikan, berarti di sini. Ya, berarti Rho massa jenis air ini. Ya, massa jenis air jika tidak diketahui adik-adik ambil 1000. Ya, massa jenis air jika tidak diketahui adik-adik ambil 1000. Gravitasi 10 jika tidak diketahui. Ketinggian ikan ini, adik-adik, ketinggian ikan ini itu dihitung dari permukaan air. Jadi ini kedalaman, ini kedalaman namanya. Jadi tinggi seluruhnya kan 140, dari ikan ke bawah 60. Jadi kedalamannya adalah 140 dikurang 60 ya. 140 kurang 60 kan hasilnya adalah 80 cm. Ini adik-adik harus rubah ke meter. Kenapa ini mintanya Pascal ya? Jadi harus sesuai satuannya ya. Jadi ini kita rubah ke meter jadi 0,8 dibagi 100 ya adik-adik. Bagi 100 jadi 0,8. Sehingga tekanan hidrostatis yang dialami ikan 1000 kali 10 kali 0,8 yaitu hasilnya adalah 8000 Pascal. Ya, jawabannya B. Adik-adik, bagi adik-adik yang menginginkan file soal ini ya, adik-adik ingin memprint atau latihan soal ya, adik bisa lihat di website kami yaitu globalexacta.com ya. Jadi sudah kami lampirkan di website kami dan kami lampirkan linknya di deskripsi video ini. Jadi adik-adik bisa lihat di deskripsi video ini. Oke, adik-adik lanjut soal yang ke-6. Oke, ini diketahui benda 1, 2, dan 3 dengan massa jenis seperti ini. Ya, jadi dari massa jenis ini ya diketahui bahwa massa jenis air yang warna hitam ini kita misalkan air ya. Airnya 1 gram per cm kubik. Sedangkan ini massa jenis benda-benda 1 sampai 4. Adik-adik, kita ketahui bahwa benda akan mengapung jika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Jika benda akan melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Benda akan tenggelam apabila massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair ya. Jadi intinya kita lihat ini air, maka yang akan tenggelam adalah benda 3 dan benda 4 ya. Yang akan mengapung benda 2 dan benda 1. Kita lihat option A. Ini benda 3 di bawah, benda 4 di atas. Sudah jelas salah dia harusnya benda 4 ini tenggelam. Ini juga ya, benda 1 di bawah, harusnya benda 1 mengapung. Ini juga yang C. Benda 4 melayang di sini, sedangkan benda 3 di sini. Harusnya benda 3 ini lebih berat ya dari benda 2, harusnya di bawah. Jadi yang benar adalah option D. Karena benda 4 yang paling berat ini tenggelam, benda 3 juga, benda 1 mengapung di sini ya. Jadi jawabannya D. Adik-adik, kita lanjut soal yang berikut. Ini adalah gambar dari alveolus ya. Ini fungsinya adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya. Jawabannya B. Jadi kita lanjut soal yang nomor 9. Yang mana yang dari gambar ini yang merupakan trakea? Pertanyaannya, trakea itu yang ini adik-adik ya. Nah, yang E. Huruf E. Opsinya opsi D. Jawabannya D. Adik-adik, kita lanjut soal yang ke-10 dan 11. Soal ke-10. Berikut ini manakah yang termasuk organ dalam sistem ekskresi kecuali? Yang kecuali adik-adik. Hati, kulit, ginjal ini ekskresi. Usus besar ini sistem pencernaan, bukan sistem ekskresi. Jawabannya D, yang kecuali. Nomor 11. Hasil ekskresi pada kulit. Hasil ekskresi pada kulit adalah keringat. Jawabannya B. Adik-adik, kita lanjut soal yang ke-12. Sebuah bandul bergetar sebanyak 75 kali. Ini kita misal N, jumlah getaran. Dalam waktu 15 sekon. Ini T kecil waktu ya. Kita tahu bahwa frekuensi adalah
Getaran bagi waktu. Kalau perioda kebalikannya dia ya, getaran waktu dibagi getaran. Jadi kalau frekuensi getarannya sebanyak 75 kali dibagi waktunya 15 ya. Jadi jawabannya adalah 5 Hz. Jawabannya C. Untuk nomor 13 adik-adik, sebuah benda bergetar menghasilkan frekuensi 4 Hz. Berapa periodenya? Adik-adik kita tahu hubungan periode T besar dengan frekuensi adalah 1/F. Jadi kalau T 1/F, kalau F sama dengan 1/T. Jadi adik-adik tinggal seperkan ya, 1/F-nya 4. 1 bagi 4 hasilnya 0,25 sekon. Jawabannya C. Adik-adik kita lanjut soal yang ke-14. Panjang gelombang pada gambar berapa ya? Pertanyaannya ini, panjang gelombang ya. Oke, adik-adik harus tahu mencari jumlah gelombang ya adik-adik. Satu panjang gelombang atau satu lambda itu satu bukit, satu lembah. Jadi dari sini ke sini itu ada satu lambda. Kemudian ada lagi satu bukit, satu lembah, 2 lambda. Dan ini hanya satu bukit, berarti setengah. Jadi 2,5. 2,5 lambda. 2,5 lambda ini ya, itu jaraknya adalah 7,5 meter. Sehingga lambda sama dengan 7,5 dibagi 2,5. Ini hasilnya adalah adik-adik 3 meter. Jawabannya D. Adik-adik kita lanjut soal yang ke-15 ya. Dilakukan pengukuran kedalaman air dengan perangkat suara. Ini bunyi pantulnya terdengar 20 detik, cepat rambatnya segini, maka berapa kedalaman laut? Adik-adik kedalaman laut itu adalah ya kecepatan dikali waktu dibagi 2 ya adik-adik ya. Adalah 1440 kali 20 dibagi 2. Ini kita coret 20 bagi 2 10. Jadi 14400 ya. Jadi 14.400. Ini meter adik-adik. Permintaan soal kilometer. Jadi kita bagi 1000 geser 03 1 2 3 ke sini. Jadi 14,4 km. Jadi jawabannya D. Jadi adik-adik hati-hati jangan terpilih B ya. Kalau B ini satuannya dalam meter, kalau 14.400 ya, kilometernya 14,4. Adik-adik kita lanjut soal yang ke-16. Berdasarkan gambar, jika waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan gelombang seperti gambar adalah 3 sekon, ya ini T-nya ya. T, maka berapa cepat rambat? Adik-adik kita tahu cepat rambat gelombang adalah ya lambda bagi periode atau lambda kali F. Soal diketahui periode atau waktu, biasanya ini yang kita pakai ya. Jadi kita harus cari lambda dengan periodenya dulu ya. Lambdanya kita lihat dari gelombangnya adik-adik. Ini 1,5 gelombang. Ini kan satu gelombang, satu bukit, satu dasar atau lembah, itu satu gelombang. Ini ada bukit lagi satu, berarti 1,5 lambda. 1,5 lambda itu 12 meter. Jadi lambda 12 bagi 1,5 ya. 1,5 tadi ya. Jadi lambdanya 12 bagi 1,5. Terus periodenya ya, waktu tempuhnya kan tadi 3 sekon dari sini ke sini. Ini kan, jadi periode itu adalah waktu tempuh untuk satu gelombang. Jadi 1,5 gelombang kita buat 1,5 T. 1,5 periode itu ditempuh sebanyak 3. Jadi T sama dengan 3 bagi 1,5. Baru kita masukkan ke rumus ini adik-adik ya. Rumusnya yaitu V sama dengan lambda bagi T. Kita masukkan saja. V-nya 12 bagi 1,5. Sedangkan periodenya yaitu 3 bagi 1,5 ya. Ini kita coret aja 1,5-nya kan ini sama adik-adik. Jadi tinggal 12 bagi 3 ya. 12 bagi 3 hasilnya 4 meter per sekon. Jawabannya C. Adik-adik kita lanjut soal yang ke-17. Berapa besarnya amplitudo pada gambar? Amplitudo adalah simpangan terbesar adik-adik. Adik-adik lihat di sini, ini simpangan. Simpangan terbesar adalah yang pas di puncaknya, adik-adik lihat. Jadi jawabannya 0,5 meter. Jadi amplitudonya 0,5 D. Adik-adik kita lihat nomor 18. Ini cermin cekung. Adik-adik kalau cermin cekung itu cermin positif. Ya, kalau cermin cembung, cermin negatif. Beda dengan lensa. Lensa cekung, lensa negatif, lensa cembung, lensa positif. Kebalikannya. Jadi kalau cermin cekung yang positif ya adik-adik. Jadi sebuah benda berada pada jarak 10 cm di depan cermin cekung. Berarti ini S.
jari-jari R 30 cm. Jika dia cermin cembung, maka adik-adik buat di sini negatif karena dia cermin positif. Kemudian dari R kita dapat cari F adik-adik, yaitu R bagikan 2 ya. 30 bagi 2 itu 15 cm. Ini positif karena dia cermin positif, cermin cekung. Kecuali cermin cembung harus kita buat negatif, walaupun di soal tidak diberitahu. Oke adik-adik, kita cari bayangannya. Ya, rumus jarak bayangan itu 1/S aksen sama dengan 1/F dikurang 1/S. Ya, rumus asalnya ini adik-adik, 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Ya, F ini fokus, S itu jarak benda, S aksen bayangan. Jadi kita masukkan 1/S aksen sama dengan 1/15 dikurang 1/10. Ini kita cari KPK dari 15 dan 10 adik-adik. Ini kan 30 KPK-nya. 30 bagi 15, 2 kali 1 2. 30 bagi 10, 3 kali 1 3. Jadi 1/S aksen sama dengan 2 dikurang 3 negatif 1/30. Ini 1/S aksen adik-adik. Kalau S aksen saja itu kita balikkan, ini kita tukar 30 ke atas, negatif 1 di bawah. Jadi S aksen adalah negatif 30 cm. Jadi bayangannya ini kalau di negatif, bayangannya di belakang cermin ya. Itu di belakang cermin atau maya dan tegak. Jadi negatif artinya di belakang cermin. Ya, di belakang cermin itu maya. Maya tegak. Kemudian apakah diperbesar atau diperkecil? Kita cari perbesarannya adik-adik menggunakan rumus M sama dengan tanda mutlak min S aksen per S. Tanda mutlak ini artinya kita positifkan nanti. Oke, masukkan adik-adik S aksennya kan kita dapatkan negatif 30. Tanda mutlak negatif 30 per. Ini artinya tanda mutlak ya adik-adik, di pagar gini ya. Oke, per S-nya adalah 10 ya. Jadi adik-adik M-nya min 30 bagi 10 kan min 3. Ya, karena ada tanda mutlak jadi min 3-nya jadi plus 3. Jadi dipositifkan, itu artinya tanda mutlak. Jadi M-nya adalah 3. Jawabannya perbesarannya 3 kali. Jadi kalau 3 kali dari semula berarti bendanya diperbesar ya. Ini diperbesar. Ya, kalau diperkecil berarti di bawah 1. Jadi kalau jawabannya di bawah 1 kali berarti diperkecil. Jadi jawabannya maya tegak diperbesar, D. Adik-adik kita lanjut soal yang ke-19. Sebuah benda berada pada jarak 15 cm. Berarti 15 ini adalah S. Cermin cembung. Oke adik-adik, cermin cembung ini adalah cermin negatif. Ya, maka fokusnya ini kita buat negatif. F-nya adalah negatif 10 cm ya. Walaupun di soal dia tidak buat negatif, tapi karena cerminnya cermin negatif kita buat negatif. Maka jarak bayangannya ya ditanya S aksen. Ya, 1/S aksen sama dengan 1/F dikurang 1/S. Sehingga 1/S aksen sama dengan 1/-10 dikurang 1/15. Kita carikan KPK-nya yaitu 30 ya adik-adik. 30 bagi 10 min 3 ya. Ini 30 bagi 15 2. Jadi di sini min 2. Sehingga hasilnya 1/S aksen adalah min 5/30. S aksen adalah 30 bagi min 5. Kita tukar adik, ini kan 1/S aksen. Jadi S aksennya kita balikkan, 30-nya naik. 30 bagi min 5 hasilnya min 6 cm. Jadi bayangannya min 6. Min ini menandakannya di belakang cermin. Jadi 6 cm di belakang cermin. Jawabannya B. Jadi kita lanjut soal yang berikutnya. Ini tentang alat optik ya. Seorang anak tidak dapat melihat dengan jelas lebih dari 3 meter. Berarti ini anaknya rabun jauh. Rabun jauh dia pasti pakai kacamata minus ya. Jadi antara B dan C, A dengan D tak mungkin. Ini untuk rabun dekat yang plus ya. Oke, cara mencari daya lensanya dia gampang saja. P sama dengan ya rumusnya 100/min PR ya. PR ini adalah titik jauh anak tersebut ya. Titik jauh anak tersebut hanya 3 meter karena dia tidak bisa lihat lebih dari 3 meter. PR-nya sama dengan 3 meter. Kita rubah ke senti adik-adik. Ini 300 cm.
meter. Jadi PR ini menggunakan rumus 100 per min PR ini kita harus ubah ke senti. Jadi min 300. Jadi kita coret nolnya 2. Jadi jawabannya P sama dengan min 1/3 diopteri. Jadi jawabannya C. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik dalam menghadapi PAS IPA kelas 8 semester 2. Semoga bermanfaat. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.